tapi dari adab yang dia dianggap dosa. Ya, Nabi Adam berdosa nggak waktu makan buah khuldi? Kira-kira berdosa nggak? Enggak lah. Karena para nabi nggak berdosa. Tapi beliau melanggar adabnya. Tapi asbab itu kita bisa ngaji malam ini. Menurut antum nih, kesel nggak sama Nabi Adam? Gimana kira-kira? Kesel sama setan? Berhasil setan berarti? Oke, kesel sama setan. Apalagi kesel sama setannya, kata setan, hore gua kerjaannya berhasil. Jadi kira-kira di sorga makan kawin, makan kawin, makan kawin. Di sini hidup ya macet-macet lah, planet Bekasi agak gerah lah. Tapi maharnya ilmu tentang asal muasal diri kita, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbayarkan. Atau itu indah sekali. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jika tidak ada ilmu, tidak ada sholat 5 waktu berjamaah, tidak ada tahajud, tidak ada silaturahim, tidak ada zikir, saya nggak mau bertahan di dunia fana dan hina ini. Berarti yang bikin beliau tahan di dunia ini apa? Nunggu dari sholat subuh, nunggu sholat zuhur. Jadi hidup dia nunggu sholat. Hidup siapa? Syekh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mu'minin fil hadis, itu imamnya ahli hadis. Wafat tahun 147 Hijriah. Ya, sezaman dengan Abu Hanifah tapi beda aliran. Sama-sama mendengar Sayyidina Ja'far Shadiq. Ini orang-orang yang jadi wali tasdik ke Imam Ja'far Shadiq. Karena mereka di tahun-tahun 130-an Bani Abbasiyah membuka ruang untuk semua orang boleh ngajar, khususnya para zuriat Sayyidina Ali. Maka ngajarlah Sayyidina Ja'far Shadiq di Madinah di musim haji sebelum orang berangkat ke Mekah. Kata Abu Hanifah, a'rafun nas bid-din a'rafuhum bil khilaf. Ini orang paling kenal perbedaan paham, maka dia di antara kami orang yang paling mengerti agama. Lalu ikut ta'limnya, zikirnya, segala macam. Apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukan karena guruku Ja'far, aku ini akan hancur karena merasa berilmu. Jadi guru itu penting bagi orang-orang yang sudah merasa cerdas ya. Yang mandang semua orang punya salah aja, ente wajib punya mursyid tuh. Ya. Wajib punya mursyid yang nyembuhin hati kita. Karena kita mandangnya pakai otak reptilia istilahnya. Mandang orang ada salahnya semua. Emang orang nggak ada salahnya? Emang ente nggak pernah salah? Ya. Dan saya sedih ketika ada kiai muter handphone potongan kesalahan salah satu kiai yang lain. Berarti si kiai itu ikut-ikutan nonton YouTube tuh. Potongan dari YouTuber-YouTuber yang ingin mengadu domba orang yang mereka adalah tajallinya syaitan. Ngadu domba kiai sama kiai. Sama musik-musik dagelannya tuh masuk ya. Astagfirullahaladzim. Dan itu jadi bahan pengajian. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sedih kita ngeliatnya. Kita doakan Allahumma aslih ya, dzata bainihim. Semoga hati-hati mereka, hati kita semua diislah oleh Allah. Jangan lagi buat pengajian begitu. Nanti awas Bu ya. Jangan buka pengajian stylenya. Nih dengerin nih ya, potongan pengajian Buya Fulan nih ya. Ah, ini sesat ini. Itu saya suruh berhenti aja ngaji di depan. Berarti sedang menghasut orang di depannya untuk mencari kesalahan. Kalau ingin koreksi kiai, sesama kiai aja yang tahu. Terus orang awam ajak-ajak. Kecuali ente ada maksud, nggak usah ngaji ke dia kan aja. Berarti itu ngajak orang ke kita, bukan ke Allah. Nauzubillah sumanau. Di matanya ada yang kena video itu nih. Nempel di mata ente.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Amin. Sekarang kita masuk ke maqam sabar. Maqam as-sabar. Benar? Apa ini sudah sebelumnya? Ya? Ini tanda kalau pengajian lamanya nggak dicek lagi nih. Ya sudahlah ya. Cukup Allah yang mendengarkannya. Benar ya? As-sabar. Ya anggap jalan benar itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dua pengarang ini, Syekh Abdul Karim Saman, dan pengarang kitab ini Abu Nasr As-Sarrat At-Tusi, qaddasallahu sirrahum al-aziz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh, berkata pengarang kitab ini, was-sabru maqamun syarif. Sabar itu maqam yang mulia. Waqad madahallahu ta'ala as-sabirin wa dzakarahum fi kitabih. Allah sebut-sebut orang yang sabar itu di Quran dengan reward yang tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanya, ini lil hasar, hanya. Inna dengan innama itu beda. Inna itu penegasan. Kalau innama penegasan plus pengkhususan. Sungguh hanya. Yuwaffas sabirun, dapat dibalas, disempurnakan kesabarannya orang yang sabar bighairi hisab, dengan balasan tanpa hisab. Kalau orang punya dolar, hari ini dolarnya nggak ada apa istilahnya, nggak ada serinya, dia dibalas oleh Allah dengan balasan yang tak terbatas. Kenapa? Adakah yang lebih tinggi dari kalimat ini? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ada yang lebih tinggi itu? Balasan loh, balasan. Dibalas tidak hanya dengan surga. Tenang, aku bersamai engkau. Belum masuk surga, dibersamai sama Allah. Maka ayuhal ikhwah, as-sabru thawabuhu muqaddam, wa amma ma siwahu muakhar. Sabar itu balasannya didahulukan Allah dari sekarang. Mahma sabarta maka ma'iyatuh. Setiap kali engkau sabar langsung dapat reward dari Allah, yaitu ma'iyatullah. Ini yang dicari-cari para sufi, muraqabah ma'iyah. Itu orang suluk 7 kali baru nyampe di makom itu. Formalnya bisa, formalitasnya. Kalau ada orang nyampe ke situ sebelum suluk, itu majzub namanya. Jangan akal ente juga ikut hilang. Nah, suluk dulu. Di kita, torikoh kita bukan torikoh majzub. Walaupun kita paham sekali apa yang terjadi pada orang majzub, dan kita tidak menyebut mereka gila. Torikoh kita, torikoh suluk, summal jazbah majzub. Suluk dulu, baru majzub. Sehingga jazbahnya ma'a subutil aql, akalnya masih utuh, akalnya masih, di saat fana mungkin hilang, tapi nanti ketika dikembalikan ke baqa kesadaran, akal kita nggak hilang. Ya itulah kamalul maqamat, makom yang lebih sempurna. Nabi SAW majzub gak? Enggak, tapi kan ada sahabat yang kemudian ya sempat teler bentar, ontaknya hilang, udah capek-capek ketiduran, bangun-bangun dijilatin sama ontanya. Apa kata dia, masih ingat? Nah, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, anta abdi, engkaulah hambaku. Wa ana rabbuka, akulah Tuhanmu. Lagi jazbah itu. Bahasa lainnya syabahat. Tapi habis itu kan akalnya balik. Ada di Sahih Muslim dia. Itu dalil bahwa syabahat ma'fuun fid din, bahwa syatahat itu dimaafkan dalam agama. Orang yang nyeleneh-nyeleneh begitu pasti Allah maafkan. Kenapa? Dia juga tidak berniat begitu kok. Ya, emang wan syekhon dia niat jadi majzub.
Habib Ja'far Al-Qafdan niat jadi majzum. Enggak kan? Emang dia begitu aja, jalan aja. Ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Nih perhatiin, sabar itu menurut ente selama ini sabar cuma urusan duit ya. Duit dikit badan sakit, apa kata-kata bini menyelekit, kata-kata laki ngempit-ngempit, aduh gitu ya. Itu doang sabar ya? Enggak, itu mah sabar cemen, itu sabar basic itu. Dihujat di jalan, dikata-katai di channel YouTube orang tuh kecil itu. Corona, duit nggak ada, badan sakit, dada ngap-ngap gitu ya. Itu kecil. Dibully sekampung, dikafirkan 2 kampung tuh biasa. Kalau sekarang kampung kan nggak jadi kampung online, channel namanya. Itu biasa. Ini perhatiin di sini ada kisahnya. Kita loncat aja dulu. Qala, berkata Syekh, wa waqafa rajulun ala Shibli. Ada seseorang berdiri di hadapan Imam Shibli. Paragraf ketiga, Bu. Qaddasallahu sirruh. Imam Shibli kawan Hallaj, murid Junaid. Semua thariqah lewat beliau. Kecuali Naqsyabandi punya 2 jalur, ada jalur beliau dan jalur Kharqani dan Maghribi. Baik. Wa waqafa rajulun ala Shibli. Ada seseorang berdiri di hadapan Shibli. Manhu? Siapakah dia? Ya, asli aja deh siapa dia orangnya. Faqala lahu ayu sabrin asyaddu ala sabirin. Ini Imam Shibli ini kan jago ceramah, ngajar. Selesai dia ngajar, tahu-tahu disamperin orang. Ya Tuan Syekh, ente ini kan wali besar, pengajar ilmu ma'rifat. Di kajian ente bahas sabar. Menurut ente sabar apa yang paling berat? Jawaban Imam Syibli pakai teori nih. Oh, sabar itu ada berapa tingkat? 1, as-sabru fillah. Sabar dalam menerima ujian dari Allah. Sabar fillah. Kata orang itu, belum nyampe ente. Ya udah kalau gitu sabar lillah, karena sabar mencintai Allah. Jauh. Ya udah, as-sabr ma'allah, sabar dalam berjuang menolong agama Allah. Shibli gitu. Akhirnya Imam Shibli ini kesal juga. Faghadiba Shibli wa qala waihak fa'aish. Ya. Terus menurut ente apa katanya? Lama-lama Imam Shibli ini nggak pernah marah kecuali lagi bahas ma'rifat. Marahnya bukan marah nafsiyah, marahnya marah rohani. Ruhnya kemudian nanya, jadi menurut kamu siapa? Dan apa? Dan bagaimana? Apa jawaban orang ini? As-sabru anillah. Imam Shibli faham bedal fi, lam, fillah, lillah, ma'allah, billah, anillah, itu beda. Sabar anillah terhadap rasa yang Allah berikan di dalam dirimu. Rasa rindu, rasa syahdu, rasa apapun yang Allah berikan dalam diri, sabar nggak rasa itu? Gimana? Jangankan ke makhluk nih, ke Allah. Ini kan habis kejadian Hallaj ini. Hallaj habis mengatakan apa? Hallaj itu nggak sabar di bab ini. Apa kata Hallaj? Anallah. Karena dia nggak sabar. Karena dia tidak menyaksikan lagi dirinya. Yang disaksikan Allah secara hakikat itu hak, tapi secara syariat dia kena bab, kena had dia. Maka datang ini orang misterius lagi ingin naikin makomannya Imam Shibli. Gurunya sudah meninggal, Imam Junaid sudah meninggal secara jasadiah. Maka kata dia, ada yang lebih berat. As-sabru anillah. Engkau sabar menahan rasa rindumu bertuhan, rasa rindumu kepada Allah. Nih mulai malam ini coba tahan. Pengen bikin status nggak? Pengen bikin status nggak? Coba ditahan malam ini. Status di apa? Di WA. Ada status WA ya? Status sama lagi Instagram, Facebook, apa lagi? Itu. Coba malam ini puasa nahan. Rasanya luar biasa itu.
Atau kita punya rasa sama seseorang, nggak kesalur rasanya, ya Allah, mabuk. Maka sukara, mabuk. Kalau lawan jenis lebih mabuk lagi. Tapi ada yang lebih mabuk lagi. Jika orang itu pintu ente berdoa kepada Allah, rindu kepadanya, itu lebih mabuk daripada rindu kepada orang lawan jenis. Lebih rindu, lebih mabuk. Rindu itulah yang disebut ayyuhal mushtaqin, wahai orang-orang yang ada rindu di dalam dirinya. Makanya ada mahal qiyam. Makanya para sahadah Syaziliyah, Qadiriyah, Rifaiyah, Samaniyah, mereka ada zikir namanya zikir berdiri, jingkrak-jingkrak, melepas rindu. Makanya Maulana Rumi dia menari. Itu melepas rindu. Jadi jangan buruk sangka kepada para sufi. Kalau Naqsyabandi kan rindunya ditahan. Makanya orang Naqsyabandi ini wajahnya agak sedikit sedikit agak serius, karena mereka menahan rasa itu. As-sabru anillah. Ini yang kita terima dari mursyid kita yang tua, terus sampai kepada Sulaiman Zuhdi ke Sulaiman Karimi, Syekh Ismail, Syekh Abdullah, Maulana Khalid, terus nyambung juga dengan ini. Ada 2 cabang ke atas, Kharqani, Shibli. Mereka mengajarkan as-sabru anillah. Bahkan ini kata guru tua kita dulu, kamu mau nangis pun kamu tahan. Kamu mau bertahlil keras pun engkau tahan. Tahan dengan membacanya selirih mungkin. Dulu begitu. Untung di sini dibukanya tarekat Samaniyah. Di sini dilepas-lepas aja di sini. Di sini jaim ente yang nggak boleh ditahan, jangan sok jaim di sini, lepasin di sini. Ini tarekat Samaniyah di sini. Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Syatariyah, ini masuk di sini ya. Ini di surah Nur Rahmani. Insya Allah itu di sini dibolehkan zikir keras. Di Ribat khusus Jumat malam, karena lantai 3 wilayah perkantoran, jadi aman, nggak ganggu orang. Kalau di sini sekali seminggu aja yang zikir keras-kerasnya. Selebihnya ya standar lah. Tapi kayaknya orang Bekasi lebih keras zikirnya pakai mic ya. Jadilah zikir aja lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang mengira sakit hati, patah hati, apalagi patah dompet, patah rupiah, patah dolar ringgit, patah dinar dirham, itu yang susah, itu yang sabar. Doain Ustaz, biar saya sabar, hidup sedikit susah. Ya salam. Orang menangis di dunia dan minta didoakan sabar, itu Imam Syibli nggak tertarik sama sekali sama orang begitu. Ente bukan murid ahli katanya. Imam Syibli murid kan nggak banyak, tapi siapapun jadi muridnya pasti jadi wali. Imam Syibli nggak banyak muridnya. Yang betul-betul kalau yang dengerin pengajiannya banyak, tapi yang ikut suluk dengan dia, ikut riyadhah dengan dia nggak banyak. Semoga kita diberi kekuatan itu ya, amin. Ya. Muhibbin banyak, tapi salikin nggak banyak. Orang yang mau ikut menempuh jalan nggak banyak. Salikun mungkin banyak, tapi orang-orang yang mujahidun yang mau berjuang bersama-sama nggak banyak. Orang yang berjuang mungkin banyak, tapi yang muncul akunya. Sekali tidak dihargai, tersinggung, nggak mau lagi berjuang. Ya. Yang dicari orang yang sudah fana dari keakuannya. Orang begitu yang nanti terus ya sampai akhirat nanti mereka jumpa terus. Ya. Semoga kita diperjumpakan lagi, amin. Ya Rabbal alamin. Udah aneh ngajinya. Kita lanjut. Imam Syibli punya guru namanya Junaid. Kata Junaid, apa itu sabar? Hamlul ma'anni, ya. Gitu ya. Mu'anni. Iya, berat apa sakit ya? Apa tanggungan, sakitan. Menanggung kesakitan karena Allah hatta tanqadiya awqatul makruh.
sehingga masa berat menanggung beban itu lepas. Menanggung itu ciri-cirinya ada musyakwa, tidak mengeluh. Nih cek kemarin puasa nih, puasa kemarin ikut puasa ya, jam berapa mulai bilang lemes juga ya kalau puasa gitu, atau lagi kerja terus bilang sorry bro gue lagi lemes, malam tadi nggak sahur. Nah itu namanya nggak sabar. Nggak sabar. Kan orang puasa itu dia megang rahasia bersama Allah, lalu dia ember dengan penderitaannya, maka Allah tidak membersamai dia. Ente bersama orang yang dicurhatin aja. Jadi curhat itu ke Allah, jangan ke makhluk. Curhat ke makhluk ya paling-paling cuma ditanggapin, oh gitu ya, kasihan ya, insya Allah ya, coba kalau aku bisa bersama kamu, lebay digombalin. Curhat itu ya ke Allah yang nggak pernah jauh dari kita. Bahkan curhat ke teman dekat, ke pasangan, itu tidak memuaskan. Curhat itu kepada zat yang Rahman Rahimnya tidak pernah jauh dari kita. Ya, jadi mohon maaf nih cowok-cowok ini, jangan terlalu berharap sama istri-istri. Ini perempuan-perempuan jangan terlalu berharap sama cowok-cowok itu. Gobal-gobal semua itu. Nggak usah berharap itu kepada Allah. Teorinya gampang kan? Anda lagi ngomong yang muda-muda ini, ya. Mulai tidak mengeluh, coba sehari besok, coba lisannya puasa ngeluh. Panas jangan ngomong, gerah ya panas ya gitu. Tadi kan mancing-mancing antum aja itu, wah panas ya, gitu ya. Mancing-mancing aja itu, ngomong dari tadi kita udah gerah kok di atas. Lebih gerah di atas kali dekat langsung kena itu. Udah biasa. Udah biasa kita kepala di Bekasi, Mas. Udah biasa kita. Nggak ngeluh, itu cuma ngetes aja. Ada nggak yang ikut-ikutan ngipas gitu? Saya jumpa dengan khodamnya Gusmi. Beliau cerita dulu kami diajak zikir pakai jaket di ruangan, nggak ada kipas angin dimatiin, ruangannya dikunci. Semua aja pakai jaket, nih kata beliau. Ini sahibul kisahnya langsung. Bayangkan pengap Jawa Timur panas gak? Kecuali di Malang, di Batu baru dingin. Enggak, ini standar, ini kota-kota. Pakai jaket. Disuruh zikir Allah atau apa, la ilaha illallah, terserah zikir apa yang dikasih. Itu banyak yang ada cuma beberapa bagian lolos. Apa kata Gusmi setelah selesai? Ya, ini bahas bil makna ya. Kenapa kalian aku suruh zikir di tempat yang pengap, pakai jaket, kipas angin nggak dihidupkan? Supaya cek kalian ini sabar gak sama diri sendiri. Sama diri sendiri yang merasa gerah, sabar gak? Sedang menyebut nama Allah, maukah sabar sama diri sendiri? Siapa yang sabar kepada dirinya, an nafsihi sabara anillah. Ini masuk situ. Siapa yang sabar terhadap dirinya, baru dia disebut sabar terhadap rasa bertuhan. Gerah itu rasa atau fakta? Orang Bekasi mah udah biasa ya kan. Ada yang betul-betul fakta, ada yang cuma rasa. Ada orang yang senang hidup di tempat yang dingin. Saya di tempat itu udah pakai jaket. Bagi dia, kamu kedinginan Roji. Emang kamu gak kedinginan? Gua happy katanya. Oh ternyata itu adanya di mindset juga. Akhirnya saya coba mandi di tempat kampung yang dingin, nggak pakai heater, dengan cara yang diajarin guru. Mulai dari kaki pelan-pelan, wudhu dulu. Sampai hari ini udah nggak senang mandi pakai air panas. Sampai hari ini alhamdulillah. Mandi itu enak pakai air dingin. Oh, kerasa dingin kayak es, nggak ada. Tubuh ini bisa lebih dingin daripada itu semua. Bisa nggak sabar sama kaki yang pegel,
Punggung yang mulai ngilu. Zikir nih setengah jam, bisa nggak sabar dari hal-hal seperti itu? Kemarin yang ikut suluk beberapa ya, doain nanti insya Allah Muharram di sini ada suluk. Di sini, cuma nggak tahu ini khusus perempuan nanti atau laki-lakinya ada. Nanti di Ribat Ciputat nanti Bu ya juga ada suluk. Nanti di daerah-daerah di Palembang nanti mungkin, atau di mana, di Padang. Beberapa kawan kita di Jiran juga surau-suraunya mau bikin suluk. Ya, suluk Muharram, suluk bulan suci, bulan haram. Ya. Idealnya 10 hari, minimal 7, kalau bisa ya 10 hari, kalau nggak 7 hari, kalau nggak 5 hari, kalau nggak 3 hari, kalau nggak itu nggak usah ikut. Banyak gaya namanya tuh. Niat ya insya Allah ya. Nah, nanti di sini mulai daftar ke, nanti Buya Rahmat bikin tim nanti ya di sini. Nanti koneknya ke Buya Mursal di Ciputat. Insya Allah. Di sini suluk manhajnya tarekat Khalwatiyah Samaniyah Qadiriyah. Ya, nanti beda surau, nanti beda tarekohnya. Ya, insya Allah biar antum nggak ngomong suluknya sama kayak di Payakumbuh gitu. Kayak udah usul aja ngomong begitu ya. Ibrahim Al-Khawwas menyebutkan fakta di zaman dia, haraba aktsarul khalq min hamdi athqalis sabr. Banyak orang lari dari menanggung beratnya sabar. Ah, ini kan lagi rame kripto, bitcoin, saham ya. Benar nggak? Ini saham saya kan nggak ngerti bitcoin, saham pun nggak ngerti, cuma ngobrol sama orang-orang saham. Kata dia, kalau lagi turun beli, kalau lagi naik, naiknya bagus dijual. Teori dia gitu. Walau alam ini kalau belum nyoba, mungkin nanti di antara antum nyoba. Cuma orang kalau lagi turun dia jual-jualin kan, dia nggak sabar. Jadi jangankan dalam agama, urusan saham, bitcoin, kripto, apalagi namanya itu, namanya apa? Kepo. Semua itu mesti juga bab sabar. Yang kemudian jadi miliarder di situ mesti orang yang sabar. Masuk pesantren, dibully, keluar, pindah. Masuk lagi, dibully lagi. Ya udahlah, sekolah umum aja. Jadi ulama nggak anak ente? Atau dulu ada yang begitu terus keluar gak jadi ulama sekarang kan? Nyesel nggak? Biasa kali. Saya ini bukan orang korban bully, saya tukang bully dulu. Jadi hampir tiap hari tengkar di SD itu. Kalau nggak saya yang cari masalah, dia yang cari masalah sama saya. Jadi pulang-pulang tuh kalau bonyok di sini, kalau nggak mata bengkak itu udah biasa. Kalau nggak nanti di sini ada bengkak gitu, udah biasa. Makanya sekarang badan kita agak gimana-gimana gitu. Why? Ya saya dulu begitu. Temen nih masukin anak ke pesantren, kejadian dibully pulang, ya salam. Nggak jadi ulama anak ente. Kenapa? Tempat orang di pesantren bukan mau jadi malaikat kan? Orang lagi belajar hidup disiplin. Namanya orang belajar pasti ada jebol-jebolnya 1-2. Pasti pembulian masih ada. Kejadian 1-2 jangan kuning. Sama aja pesantren tempat lain. Beda dong. Saya tuh cuma nyantri 4 tahun. Itu pun kuliah. Tapi rasanya 40 tahun. Rasanya. Beliau ini nyantri 7 tahun, tambah 4 tahun. Berapa tahun ini dia? Tapi sekarang saya katakan, oh enggak, aku salah. Ternyata aku santri seumur hidup. Maka sampai hari ini saya jumpa orang, jangankan jumpa orang, jumpa semut aja kadang kita berburu. Semut itu cari yang manis-manis ya kan? Cari gula. Gula nggak nyari semut, paham ya teh? Paham? Gula nyari semut nggak? Enggak, semut cari gula. Nah, ini kalau ada anaknya lagi sekolah, apapun sekolahnya, jurusan apapun, maniskan dulu dirimu, ya, nanti dicari semut. Ini yang disebut Ibrahim Al-Khawwas. Orang nggak sabar, akhirnya dia mencari asbab. Kalau sakit nggak sabar, akhirnya datang ke dukun, datang ke makom-makom,
datang ke kiai ini, nih ngomong nih, Ustaz doain saya supaya sembuh. Itu sabar nggak? Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Tapi itu sabar nggak? Dalam ilmu fikih boleh, di ilmu akidah boleh, di ilmu tasawuf itu haram. Kalau sudah salik, kalau belum salik sama kiai, ya didoain Fatihah gitu ya. Air berjejer di depan kita tuh kan. Dia kira nggak capek tuh bacain Fatihah. Tapi itu kiai sabar juga itu. Sabar juga tuh kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Capek juga itu. Kadang-kadang bawa 2 dus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buat stok setahun tak. Tapi itu indikator baik bahwa orang baik sangka kepada guru. Yang lucunya, ini yang diundang ke tempat itu mualaf, belum pernah nyantri, udah ceramah isinya kebencian, di depannya banyak air. Jadi ketika dijembur isinya kebencian. Yang minum besoknya berubah kesetanan semua. Jadi orang awam itu harus diedukasi. Kita harus edukasi, Bu ya. Mohon maaf. Tidak semua orang dimintain air doa. Tidak semua orang dimintain tahnik. Kalau mau mintain, tanya dulu ke sirnya. Ini layak nggak? Hembusan dia bermakna nggak di hadapan Allah? Apakah hembusan dia sudah connect dengan hembusan Nabi Muhammad SAW? Baru dimintain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Salim di Basrah ya menyebut istilah sabar. Ada mutasabbir, ada sabir, ada sabar. Mutasabbir ini orang yang berjuang untuk sabar. Sakit pak gitu ya. Baru sakit fisik udah ngeluh. Gimana sakit batin? Gimana sakit otak? Jadi gimana? Mutasabbir itu orang yang merasa sakit karena menahan ujian. Itu mutasabbir level paling awam. Orang begini kalau nggak punya mursyid, dia akan tersiksa sampai matinya. Karena hidup ini dari awal kita lahir sampai mati ujian-ujian semua, cobaan semua. Kan jelas Qur'annya, ya. Linabluwakum ayyukum, kami ciptakan hidup dan mati supaya menempa kamu, menguji kamu, membalai kamu. Bala semua itu. Jadi hidup mati ini bala semua. Berhentinya bala itu kapan? Itu berhenti napas. Jadi nggak usah lagi kemudian ngeluh. Kalau ngeluh ke siapa? Kepada Allah. Nanya, ya Allah, salahku apa ya Allah? Terjawab Allah, salah ente nggak merasa salah. Itu ya. Kenapa aku ya Allah? Kalau bukan kamu, masa aku, kata Allah itu gitu. Masa Allah menguji dirinya sendiri? Ya dia menguji kita lah, masa begini dulu. Ada yang menguji Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan kenapa aku yang diuji? Itu pertanyaan orang belum ridho. Atau murid ngomong terhadap gurunya, kok yang lain gak diuji ya? Kok aku diuji? Ente merasa sok penting diuji segala. Ya, gak usah begitu. Kalau orang udah kenal siapa yang nguji, dia merasa diuji atau merasa sedang dicintai? Kalau orang sudah kenal siapa yang nguji, bahwa yang menguji hakikatnya adalah Allah, mau lewat guru kayak lewat rasul, siapa? Orang nggak akan merasa apa? Diuji. Dia merasa sedang dipijit tuh sakit ya? Sakit. Tapi beresnya enak nggak? Lah enak. Ujian tuh kayak pijitan. Beresnya enak. Yang nggak mau dipijit ya udah sakit selama-lamanya itu. Bekam itu sakit. Sakit. Tapi lepas dari bekam, orang yang baru ditusuk sekali udah berhenti aja deh, nggak usah deh. Ya udah punggungnya berat selama-lamanya. Ini salam dari Sayyidina Jibril kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, melalui Rasulullah, bukan oleh aneh.
Ya, nanti percaya khurafat apalagi nanti. Apa kata Sayyidina Jibril, ya Muhammad, baligh salami ila ummati, sampaikan salamku ke umatmu dan sampaikan kepada mereka, alaikum bil hijamah, hendaklah kalian berbekam. Ya, ini wajib bekam nih ya, soalnya perutnya agak lebih dikit nih. Jangan kira ente kurus nggak aman, ente kolesterolnya lumayan ini. Ya, betul nggak? Tuh, tahuan kok, bukan aneh dukun, bukan aneh pengamal, soalnya pengamal kolesterol. Iya, kalau udah dekat-dekat, sekarang tuh 30 sudah. Kalau dulu orang sakit tuh di atas 50. Tapi dengan pola hidup yang ada hari ini, dan semuanya pakai GoFood, GrabFood, pasti pakai MSG dan garamnya berlebih. Pasti itu punya penyakit sekali sebulan, sekali seminggu yang namanya darah tinggi pasti. Pastilah itu. Kalau udah darah tinggi, jantung, ujung-ujung orang pasang ring di tangan, itu pasang ring di jantung, di pembuluh darah jantung. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mau gimana lagi? Kalau itu fatwa dokter, ya pasanglah. Kan saya nggak dokter, Kiai. Kalau begitu tanyanya ke dokter ya. Tapi dokter ini kan banyak aliran juga. Ada dokter anti ring, ada yang ke sana ya. Tapi nggak usah ngomong ke orang kalau udah pasang. Jangan gitu-gitu amat, aneh lagi udah pasang ring. Maksudnya apa? Biar dikasihani. Gak usah juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mutasabbir, orang yang dia berusaha sabar. Ciri-cirinya apa? Dia merasa berat dengan ujian. Itu satu. Yang kedua, masih sering mengeluh. Itu sabarnya awam, ini sorbul awam. Yang kedua, sabir. Sabir ini yang disebut di Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah itu membersamai orang yang sabar. Orang yang sabar, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, kembali kepada, karena kami milik Allah, suka-suka Allah lah. Maka ini sabar lillah namanya. Inna lillah, as-sabru lillah, maka suka-suka Allah. Tapi ada yang lebih tinggi, as-sabbar. Ini bahasa Ibnu Salim. Kalau bahasa kami, as-sabur. Orang yang sudah fana keakuannya, dia lebur dari keakuannya, maka nyatalah yang maha penyabar, yaitu Allah Ta'ala memancar melalui dirinya. Maka yang benar-benar sabar itu sebenarnya siapa? Hanya Allah. Istilah Ibn Salim, sabar. Man huwa sabar? Man tajallallahu sabur alaihi tajallian kamilan. Orang yang zat yang maha sabur memancarkan namanya melalui orang itu. Jadi nggak ada lagi dirinya. Nggak ada lagi aku yang merasa sakit, aku yang susah, aku yang zikir, aku yang pegel kalau zikir, aku yang diuji guru. Aduh, hujan apa lagi ini besok guru kita ini ya. Bukan, nggak lagi. Bagi dia, kehendakku lebur dalam kehendak Allah. Mau sampai ke makom ini, zikirnya la haula wala, tapi bukan lagi kalimat semata, ada pemakrifatannya. Leburlah kemampuanku, keinginanku dalam kemampuan, keinginan, kehendak Allah Subhanahu. Nggak ada lagi dualisme, kehendak kita dalam kehendak Allah, nggak ada lagi. Orang begitu disebut abdus sabur, hamba yang maha sabar, mengangkat dia sebagai hambanya, sebagai kekasihnya. Ya, itulah Sayyidina Muhammad. Dan ciri-ciri mereka tidak menyalahkan lagi siapa-siapa. Kalau kelompok pertama nyari orang kambing hitam, mutasabbir. Kelompok kedua menyalahkan diri. Kelompok ketiga tiada yang salah. Semua kehendak Allah dan pasti ada rahasianya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal
mumtarin. Ya. Apa Allah salah menciptakan alam ini? Saya mau tanya nih sebentar aja. Apakah ada satu detik saja takdir yang salah? Sehingga kalian perlu mempersalahkan orang lain atas apa yang kita alami? Perlu nggak? Mohon maaf nih, keserempet motor jatuh. Nyalahin siapa? Hah? Nyalahin orang itu? Sebenarnya orang itu belum sabar, dia baru mutasabir. Untung baru kena gini gitu kan? Nah, itu masih belum itu. Jadi kalau ada apa-apa, jangan salahkan siapa-siapa. Cukup katakan la haula wala quwata illa billah. Sayyidina Muhammad tidak menyalahkan orang Taif saat dilempar, saat digunakan kotoran. Dia cuma mengatakan mereka tidak faham. Itu makna lain dari la haula wala di situ. Allah belum kasih paham mereka kok mau dipaksain. Maka di ujung ya ada kalimat, kita langsung loncat saja ke bawah. Hujjatu hadha fil ilmi ma ruwa fil khabar anna Zakaria alaihi salam lama wudi'a ala ra'sihi al-minsharu annatan wahidatan fa'awha Allahu ta'ala ilaihi an sa'idat minka ilayya annatun wahidah la uqallibanna samawati wal ardiyina ba'daha ala ba'd. Sayyidina Zakaria itu meninggalnya betul-betul miris ya. Sayyidina Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, itu sebenarnya Dajjal yang bekerja. Badannya dibelah. Itu Nabi yang masuk ke pohon bukan? Itu pohon apa kata Allah? Hei Zakaria, engkau mengeluh dan bersuara sedikit saja, aku akan bolak-balik langit dan bumi. Maka gak usah mengeluh kalau ada ya, itu keluhan Nabi. Tapi beliau sempat mengeluh gak ya? Nggak jadi ngeluh deh, langsung berserah. Itu kejadian pertama Dajjal oleh tentaranya belah orang. Nanti kejadian lagi dia, nggak lama lagi. Wallahu alam. Kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti ada seseorang ya digergaji oleh Dajjal, lalu Dajjal hidupkan lagi. Dajjal nih mengharap orang ini nanti nyembah dia. Tuh kan, ente hidup lagi, kata si Dajjal sama orang itu. Apa kata orang itu? Oh, berarti benar nabiku berkalam. Ente Dajjal yang dikasih tahu Rasulullah itu. Ente orangnya. Itu tanazul Sayyidina Zakaria ya. Tanazul, warisan rohani Nabi Zakaria nanti muncul. Nanti akan terjadi itu. Jadi seorang Nabi Zakaria pun gak boleh ngeluh. Sayyidina Ayub ngeluh gak? Dia gak ngeluh. Awalnya mau ngeluh gak jadi ngeluh. Sayyidina siapa lagi yang dapat ujian? Yang kau usir-usir mulu Nabi Musa ya. Apalagi yang kalau ngomong gak didengerin orang, padahal ngomongnya fasih, Nabi Harun. Itu orang paling keren sealam semesta kalau ngomong. Tapi kalau ngomong dicuekin aja. Nabi yang paling perkasa, paling gagah, dia bisa bikin kapal, tapi kapalnya tiap hari dijadiin tempat buang air kotoran oleh umatnya. Nabi siapa? Coba bayangkan rumah ente atau kendaraan ente dipipisin orang. Terima nggak? Kita ngomong apa? Kencingin balik? Enggak. Ente bawa golong. Mana tuh orang yang buang air kecil sini? Aku sunat 2 kali. Pas begitu. Masih ingat kejadian di Blok M mana tuh, Al-Azhar ya? Ada parkiran, orang katanya cuma ngambil helm, dibunuh di tempat.
Cuma ngambil, saya waktu dengar berita, ya Allah, apakah ini akhir zaman yang tersebut? Cuma urusan helm, gimana masalah nasab nanti itu? Lebih dari itu kayaknya. Maka tolong ingat, manhaj rijbat, kita nggak bicara nasab, kita bicara ilmu ma'rifatullah. Karena ngomongan begini udah habis waktu. Ya, ada kawan-kawan kita yang pro dan kontra masalah nasab, katakan kami nggak ikut serta. Kami berdoa semoga kalian diislah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditutup oleh beliau, was-sabru yaqtadi at-tawakkul. Sabar itu menghendaki ruhnya, yaitu tawakul, bertawakal, berserah diri kepada yang menguji. Berserah diri kepada siapa? Kepada yang mengujinya. Dan gak mungkin orang berserah diri kecuali dia kenal kepada yang mengujinya. Siapa yang kenal kepada yang mengujinya, dia akan santai hidupnya. Dia tahu, oh kalau dia mah nggak ada dia menguji untuk menyakiti. Dia menguji untuk membersihkan kita. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, faman sababtuhu aw la'antuhu. Tiapa orang yang pernah aku kata-katai atau aku laknat, kata Nabi ini, aku jadikan baginya kafarah wa tazkiyah wa tuhrah, sebagai pembersih dari dosa-dosanya. Jadi sahabat-sahabat yang jadi murid Nabi dan Nabi ngata-ngatain dia, itu ada 1-2 kali. Lalu orang itu sabar, ridho, langsung kalbunya bersih. Nih, Ane kasih tahu sebagai penutup. Faman sabara ala jafa'i syaikhih tahharallahu qalbah. Siapa yang sabar terhadap kata-kata kasar gurunya, singgungan-singgungan gurunya, sindiran-sindiran mursyidnya, Allah terangi kalbunya, Allah bersihkan nafsiyahnya. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastajib da'awatina, bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alna ya rabbana sabbarin saburin, ij'alna min ibadika sabur. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk, waj'al lana al-'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ridhak wa nas'aluka ash-shawqa ila liqa'ik wa nas'aluka ya Allah ash-shawqa ila liqa'i habibika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma thabbit qulubana bil iman, thabbit qulubana bil ihsan. Allahumma afrigh ila qulubina rahmatak wamla'aha bihubbik فلا تدخل ما سواك في قلوبنا حتى لا يخرج من أفواهنا إلا خيرا إلا رحمة إلا كلاما فيها رحمة. أمين رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.